Hello everyone, I wanna show my group 3. Halo. Nama saya Gusti Bagus Rivaldo Adi Pangestu dengan NIM 231333025. Saya Joy Hagia dengan NIM 231333027. Saya Moisa Nusa Sabila dengan NIM 231333031. Saya Muhammad Suryadi Kusuma dengan NIM 231333034. Saya Segi Bagas Satria dengan NIM 23133047. Hilirisasi nikel. Ini salah satu tambang nikel di Pemala, Sulawesi Tenggara. Biji nikel diangkat ke smelter untuk memproduksi ferronikel supaya nilai jualnya lebih tinggi. Limbah tambang di sini bikin laut dan sungai tercemar. PT Vale Indonesia di Sorowako sudah terbukti sejak lama bisa mengelola biji nikel menjadi ferronikel menggunakan energi terbarukan. Sementara perusahaan lain seperti Morowali Industrial Park masih pakai batu bara yang tidak ramah lingkungan. Di Pulau Obi, sudah ada pabrik HPAL yang menghasilkan MHP, salah satu bahan baku baterai. Nikel adalah logam strategis yang digunakan dalam berbagai industri, mulai dari baja tahan karat hingga baterai kendaraan listrik. Untuk mendapatkan nikel murni dari biji mentah diperlukan serangkaian proses kimia dan fisik yang kompleks. Nah, salah satu metode yang paling canggih adalah elektrometalurgi, khususnya electrowinning. Nikel merupakan salah satu logam non-ferros yang memiliki warna putih keperakan dan memiliki kilap metalik. Nikel memiliki simbol kimia yaitu Ni dengan nomor atom 28 dan memiliki densitas sekitar 8,9 gram per cm kubik. Nikel sendiri memiliki titik lebur sekitar 1455 derajat Celcius dan titik didih sekitar 2913 derajat Celcius. Nikel mempunyai dua jenis, yaitu ada nikel sulfida dan nikel laterite. 60% di Indonesia itu terdiri dari nikel laterite dan 40% ya nikel sulfida. Nikel jenis sulfida ini memiliki kandungan nikel biasanya 1-2%, tetapi terdapat logam lainnya seperti Cu, kobalt, dan Fe. Nah, nikel jenis laterite ini juga memiliki kandungan nikel biasanya 1-3%, yang terdapat logam lainnya juga seperti Co dan kobalt. Nikel laterite ini memang sulit dilakukan proses konsentrasi dibandingkan dengan nikel sulfida karena karakteristik mineralogi dan kimianya yang kompleks serta sifat fisik yang tidak mendukung menggunakan metode konsentrasi fisik sederhana. Produk akhir dari jenis nikel sulfida itu ada nikel, ada tembaga, ada PGM. PGM ini terdiri dari logam-logam yang sifatnya mulia. Laterite dibagi menjadi dua bagian, yaitu saprolit dan juga limonit. Di saprolit, dia mempunyai kandungan nikel yang cukup tinggi, yaitu di 1,5% hingga 2,5%. Sedangkan di limonit, dia mempunyai kandungan nikel yang cukup rendah, yaitu di 1% hingga 1,5%. Di saprolit, dia cocok menggunakan metode pirometalurgi, sedangkan di limonit, dia cocok menggunakan metode hidrometalurgi. Di keduanya, dia mempunyai posisi yang berbeda. Di saprolit, dia berada di bawah laterite, tapi di limonit, dia kedudukannya ada di atas laterite. Nah, kita masuk ke tahap proses pengolahan biji nikel. Yang pertama yaitu tahap penambangan dan persiapan bahan baku. Nah, dimulai dari penambangan biji nikel biasanya laterite dan serpentit dalam biji nikel khususnya jenis saprolit yang juga mengandung kobalt. Nah, biji ini dihancurkan dan digiling menjadi ukuran halus agar dapat diproses secara kimia. Selanjutnya yaitu proses pelindian atau leaching. Nah, biji yang dihancurkan kemudian dilanjut dengan proses pelindian menggunakan larutan asam sulfat. Tujuannya adalah untuk melarutkan nikel dan kobalt ke dalam larutan sebagai ion Ni2+ dan CO2+. Hasilnya adalah larutan yang kaya akan logam-logam terlarut atau yang disebut PLS, Pregnant Low Leach Solution. Selanjutnya, larutan elektrolit dimasukkan ke dalam sel elektrolisis, di mana anoda yang digunakan adalah paduan Tb dan katoda yang digunakan adalah titanium. Saat arus listrik dialirkan, ion nikel akan direduksi dan mengendap pada katoda sebagai logam nikel murni. Selektivitas pemisahan nikel dan kobalt. Meski nikel dan kobalt memiliki sifat kimia yang sangat mirip, pada suhu tinggi dan potensial elektroda standar mereka cukup besar untuk memungkinkan pemisahan. Dengan mengatur rasio nikel terhadap kobalt dalam larutan dan mengontrol densitas arus listrik, nikel dapat didepositkan secara selektif tanpa banyak membawa kobalt.
Jika kadar kobalt terlalu tinggi, bisa dilakukan solvent extraction, selective precipitasi, dan ion exchange. Lalu dilakukan electrowinning dengan anoda karbon untuk mengendalikan kobalt sebagai logam murni di katoda. Sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman. Bye bye. Bye bye.